Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Muin Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa mongko nampa sapa Adamu Nabi Adam alaihissalam min rabbihi sanging pengirane Nabi Adam alaihissalam nampa kalimatin ing pira-pira kalimah doa. Fataba mongko banjur nerimo taubat sapa pangeran ali ing atase Nabi Adam lan Hawa. Innahu satamene rabbihi Allah huwa ya Allah iku tawabu zat kang akeh pangapurane Ar-Rahimu tur zat kang akeh welas asihe. Surat Al-Baqarah ayat 37 dengan tema seperti ayat sebelumnya, yaitu penempatan Nabi Adam di surga dan godaan setan kepadanya. Nanti penempatan Nabi Adam di surga dan godaan setan kepadanya. Keterangan dalam ayat ini diterangkan bahwa setelah Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, Nabi Adam menerima ilham dari Allah yang mengajarkan kepada Nabi Adam kata-kata atau kalimat untuk bertobat, atau diajarin doa untuk bertobat. Lalu Nabi Adam dan Hawa bertobat dan memohon ampun kepada Allah, insaf sadar dengan menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat doa yang diajarkan Allah kepadanya, yang berbunyi sebagai berikut. Doanya gini: Qala Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berdoa, Nabi Adam dan Hawa. Ya Allah, ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, ya Allah, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini hakikatnya juga mengajarkan doa kepada kita untuk bertobat kepada Allah. Bukan Nabi Adam dan Hawa saja, kita harus langsung mengikuti. Saya ulang. Jadi doa ini juga kita juga berdoa. Qala Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Kita sadar selalu berbuat dolim pada diri kita sendiri. Jika Engkau ya Allah tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, ya Allah, niscaya kami, ya kita ini
termasuk orang-orang yang rugi. Jadi Anda pasor sopan santun. Intinya itu menuntut kepada Allah biar diberi ampunan itu loh. Bahasanya ini kan halus, kayak bahasanya itu. Setelah Nabi Adam alaihissalam berdoa memohon ampunan kepada Allah dengan mengucapkan kata-kata tersebut atau doa tersebut, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allah pun menerima tobatnya. Bahkan Allah melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Adam. Jadi kalau bertobat dengan sungguh-sungguh, di samping Allah menerima tobatnya, Allah melimpahkan rahmatnya. Kita juga gitu, yakin kalau Allah menerima tobat, kita kasih rahmatnya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Murah. Sesungguhnya memang Allah itu Maha Penerima tobat. Dan Allah itu sungguhnya Maha Pengasih. Sebab Allah senantiasa memberikan maaf dan ampunan serta rahmatnya kepada orang-orang yang bertobat dari kesalahannya. Tapi ya insaf, sadar untuk mawas diri. Oh, aku banyak kesalahan. Tobat yang diterima Allah adalah tobat yang memenuhi hal-hal sebagai berikut. Faktor-faktor yang harus dipenuhi tobat kita diterima oleh Allah. 1. Menyesali. Perasaan kita menyesali betul dan meninggalkan segala kesalahan yang telah dilakukan. Enak itu dibaca, didengarkan, tapi dipraktekkan Masya Allah tiap detiknya kesulitan. Tapi harus nekat, harus bertobat, menyesali dan meninggalkan segala kesalahan yang telah kita lakukan. 2. Menjauhi dan tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan dan perbuatan-perbuatan semacam itu. Memang sulit, kadang senang berbuat maksiat, menyesal, taubat, kumat lagi, menyesal lagi, taubat lagi. Nah itu kita harus diperbanyak menyesal dan bertobatnya. Jadi tobat itu tidak sekaligus total, kecuali orang yang dikehendaki Allah. Kalau sudah tobat total, tapi yang masih belajar ya diulang lagi, tobat lagi terus, harus dikalahkan, harus dimenangkan tobatnya daripada maksiatnya. 3. Mengiringi perbuatan dosa atau maksiat tadi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Apakah pakai sedekah atau dengan kata-kata yang baik atau membantu orang lain, pokoknya kebajikan, perbuatan yang baik. Kanjeng Nabi telah bersabda yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abi Dzar, "Wattabi sayyi'atal hasanah tamkuha." Hadis Tirmidzi an Abi Dzar. Iringilah perbuatan jahat itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan dosanya. Tapi tidak direncanakan perbuatan jahatnya itu. Aku akan berbuat jahat, nanti rencanaku ini berbuat jahat, akan ku ikuti dengan perbuatan baik. Itu namanya pelecehan. Jadi kita punya kesalahan, punya dosa, terus diikuti dengan kebaikan. Sebab kebaikan itu bisa menutupi, bisa mengikis dari dosa-dosa kita. Itu yang merasakan kita sendiri. Iya. Jadi dalam ayat ini ada 2 macam sifat Allah yang disebutkan sekaligus. Allah Maha Penerima Tobat wa Tawwabur Rahim. Allah Maha Penerima Tobat dan Allah Maha Pengasih. Hal ini merupakan isyarat atau merupakan petunjuk tentang jaminan Allah kepada setiap hambanya, kepada setiap orang yang mau bertobat. Yang bertobat tadi mengikuti cara-cara yang sudah dijelaskan di atas
Ada 3, yaitu menyesali dan meninggalkan segala kesalahan yang telah dilakukan. 2, menjauhi dan tidak mulai lagi kesalahan-kesalahan dan perbuatan yang dilakukan. Yang 3, mengiringi perbuatan dosa dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, insya Allah itu pasti Allah menerima tobatnya. Bahkan Allah melimpahkan rahmatnya, ampunannya, kebajikannya pada kita, kepada siapapun. Memang manusia kita hidup di dunia tidak luput dari kesalahan. Tiap detik, tik, tik, tik. Masya Allah, gerakan hati kita itu berbolak-balik. Jahat buruk, baik tidak, jahat baik. Banyak mana. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah hidayah kepada kami untuk menjalankan kebaikan. Takdirkanlah kami untuk Engkau gerakan, takdirkan kepada yang kebaikan. Kesimpulan 1. Allah memerintahkan Nabi Adam dan Hawa agar tetap tinggal di surga dengan ketentuan atau dengan peraturan bahwa Adam dan Hawa tidak boleh memakan buah pohon keabadian. Nah, tetapi setan menggodanya sehingga mereka berdua, Nabi Adam dan Hawa, memakan buah itu. Pinter setan, iblis itu. Hai Adam, kamu makan saja. Wallahi demi Allah, makan saja kamu, nanti biar abadi di surga. Nah, Nabi Adam ada kalimat sumpah demi Allah, itu dianggap benar, jujur, baik. Temannya itu yaitu setan iblis itu. Tidak tanya itu adalah yang jahat, yang menyesatkan. Nah, itulah. Karena itulah Allah memerintahkan Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi. Kesimpulan 2, manusia hidup di dunia ini hanyalah untuk waktu yang terbatas. Yang tahu hanya Allah itu. Maksudnya terbatas sampai pada saat datangnya ajal masing-masing. Sebab itu umur kita yang singkat itu hendaklah digunakan sebaik-baiknya untuk berbuat amal kebaikan, untuk mempersiapkan diri untuk memperoleh kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Jadi insya Allah dengan kegiatan ngaji, majelisnya di dalam HP, didengarkan apa lewat YouTube atau audio. Memang ini ada yang grup yang awalnya audio sudah berjalan 3 tahun baru dapat 8 juz surat Al-An'am. Yang unggah YouTube mulai baru Al-Baqarah ayat ini 37. Nah, ini mudah-mudahan oleh Allah digolongkan kita orang yang bertobat kepada Allah supaya mendapat kebahagiaan dunia akhirat bersama-sama. Amin. 3. Apabila manusia terlanjur melakukan suatu kesalahan, karena terlanjur kemudian manusia itu, ya kita juga segera bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima tobatnya. Jangan ditunda-tunda. Penundaan itu sudah kesalahan, sudah dosa. Mengapa sekarang kita bisa ditunda? Akhirnya kan rugi, wong kita sekarang bisa kok ditunda gitu loh. 4. Dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa manusia dalam kehidupannya akan menemui ujian, pasti menemui ujian yang akan membuktikan keimanannya yang sungguh-sungguh pasti itu. Apakah kesehatan, apakah sakit, apakah dari istri, anak, lingkungan, pasti ada ujiannya. Disitulah kita diuji oleh Allah, keimanan kita bagaimana, sungguh-sungguh enggak. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi ujian tapi bisa iman tetap bertambah, istiqomah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.